Indonesia, negeri khatulistiwa yang kaya raya. Namun, keindahan alamnya ternoda oleh sejarah kelam penjajahan. Cengkeraman penjajah Belanda mencekik kehidupan rakyat selama berabad-abad. Tanam paksa merajalela, memaksa rakyat bekerja tanpa henti. Tanah subur yang seharusnya menghidupi, justru menjadi sumber penderitaan. Hasil bumi yang melimpah tidak dinikmati oleh rakyat sendiri. Rakyat dipaksa menanam komoditas yang tidak mereka nikmati hasilnya. Kemiskinan merata. Pendidikan hanya mimpi bagi banyak anak-anak. Suara-suara perlawanan muncul di berbagai penjuru. Pangeran Diponegoro di Jawa memimpin perlawanan dengan semangat yang membara. Ket Nyak Dien di Aceh, seorang pahlawan wanita yang gagah berani, mengobarkan semangat perlawanan di tanah Rencong, dan pahlawan lainnya bangkit melawan. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa harapan dan keberanian. Mereka berjuang dengan gagah berani, mengorbankan harta dan nyawa demi sebuah mimpi yang mereka yakini. Mengorbankan harta dan nyawa demi sebuah mimpi. Mimpi tentang Indonesia yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Mimpi tentang Indonesia yang merdeka. Namun, jalan menuju kemerdekaan penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Sayangnya, kekuatan Belanda terlalu besar. Perlawanan demi perlawanan dipatahkan. Indonesia masih terbelenggu dalam cengkeraman penjajah. Namun, semangat juang tak pernah padam. Rakyat Indonesia terus berjuang, meski harapan seringkali tampak tipis. Api perlawanan terus menyala di dada setiap rakyat Indonesia. Mereka menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Menunggu saat untuk berkobar kembali. Saat di mana Indonesia akan merdeka dan bebas dari penjajahan. Tahun 1942, penjajah baru datang. Jepang, dengan kekuatan militernya, berhasil menguasai Indonesia dalam waktu singkat. Mereka menggantikan posisi Belanda yang telah lama menjajah negeri ini. Jepang, dengan janji-janji manisnya, mengusir Belanda dari bumi pertiwi. Mereka berjanji akan membawa kemakmuran dan kebebasan bagi rakyat Indonesia. Awalnya, rakyat menyambut Jepang dengan penuh harap. Mengira mereka saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Mereka percaya bahwa Jepang akan membawa perubahan yang lebih baik. Namun, harapan itu pupus. Janji tinggal janji. Jepang tidak menepati janji-janji mereka. Rakyat mulai merasakan penderitaan yang baru. Kedatangan Jepang justru membawa derita baru. Mereka memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras tanpa henti. Romusha, kerja paksa ala Jepang, jauh lebih kejam. Rakyat dipaksa bekerja di bawah terik matahari, mengangkat beban berat tanpa henti. Pria dan wanita Indonesia dipaksa bekerja bak budak. Mereka harus membangun rel kereta api, jalan, dan infrastruktur lainnya. Membangun infrastruktur militer Jepang, tanpa upah dan makanan yang layak. Tubuh mereka kurus kering, kekurangan gizi. Banyak yang meregang nyawa. Tulang belulang mereka berserakan, menjadi saksi bisu kekejaman penjajah. Kuburan massal menjadi pemandangan yang biasa. Penderitaan di bawah Jepang semakin menjadi-jadi. Rakyat Indonesia semakin menderita. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Namun di tengah kegelapan, secercah harapan baru muncul. Rakyat Indonesia mulai bangkit dengan semangat baru, berjuang untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Tahun 1945, angin perubahan berhembus. Perang Pasifik berkecamuk. Jepang yang awalnya tampak dikdaya, mulai terdesak. Puncaknya, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, luluh lantak oleh bom atom. Jepang pun takluk kepada sekutu. Kabar kekalahan Jepang menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Kabar ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia akan segera berakhir. Kesempatan emas untuk meraih kemerdekaan terbuka lebar. Di tengah euforia kemenangan, muncul perdebatan sengit di antara para pemuda dan golongan tua. Kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan? Perdebatan ini semakin memanas, memicu gejolak di antara para pejuang. Golongan tua, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, menginginkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Mereka khawatir proklamasi sepihak akan memicu pertumpahan darah. Jepang masih memiliki kekuatan militer di Indonesia. Di sisi lain, golongan muda, yang diwakili oleh Chairul Saleh, Wikana, dan pemuda lainnya, menginginkan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan harus direbut, bukan diminta. Perdebatan semakin sengit. Tekad membara di dada para pemuda, mereka tidak ingin kehilangan momentum. Kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan.
kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan harus segera diproklamasikan. Section 5. Rengas Dengklok ketika Tekad memburu waktu. Ketegangan memuncak. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, sekelompok pemuda bergerak cepat. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, jauh dari pengaruh Jepang. Di tempat ini, mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Suasana tegang menyelimuti rumah sederhana di Rengas Dengklok. Perdebatan sengit kembali terjadi. Namun, di balik ketegangan itu, ada satu tekad yang sama, merdeka. Akhirnya, Soekarno dan Hatta luluh. Mereka sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar baik ini disambut gembira oleh para pemuda. Segera, mereka kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan momen bersejarah itu. Section 6. Pena menuliskan takdir, naskah proklamasi di tengah kegamangan. Malam harinya, di rumah Laksamana Maeda, Jakarta, sekelompok tokoh berkumpul. Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka bahu-membahu menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara pena menari di atas kertas. Setiap kata dirangkai dengan penuh makna, memuat asa dan cita-cita sebuah bangsa yang ingin bebas dari belenggu penjajahan. Naskah proklamasi akhirnya selesai disusun, sebuah mahakarya yang akan mengubah sejarah bangsa. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, siap dibacakan esok hari, menjadi tanda lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Section 7. Merdeka. Pekik kemenangan mengguncang dunia. Ini adalah momen yang akan selalu dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945, pagi yang cerah di Jakarta. Matahari bersinar terang, seolah-olah turut merayakan hari yang sangat istimewa ini. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rakyat telah berkerumun. Mereka datang dengan penuh harapan dan semangat yang membara. Mereka datang dari berbagai penjuru. Dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar, semua bersatu untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Wajah-wajah lelah tak menyurutkan semangat. Meskipun perjalanan panjang dan melelahkan, semangat mereka tetap menyala. Mereka ingin menjadi saksi sejarah. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, momen di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tepat pukul 10, Soekarno dengan suara lantang membacakan teks proklamasi. Suaranya menggema, membawa pesan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata ini menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekeesaan DLL diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi ini adalah awal dari babak baru dalam sejarah Indonesia. Pekik merdeka menggema di seluruh penjuru. Suara-suara penuh semangat ini menandai kebebasan yang telah lama dinantikan. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Bendera ini menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Air mata haru bercampur bahagia. Indonesia akhirnya merdeka. Momen ini akan selalu dikenang sebagai hari di mana bangsa Indonesia meraih kebebasannya. Section 8. Perjuangan tak berhenti, mengisi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari perjuangan baru. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Pertempuran melawan penjajah kembali pecah di berbagai daerah. Rakyat Indonesia dengan senjata seadanya berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan. Mereka berjuang melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Agresi militer Belanda menyurutkan tekad rakyat Indonesia. Berbagai pertempuran heroik terjadi. Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, dan banyak lagi. Rakyat Indonesia bersatu padu melawan penjajah. Section 9. Refleksi kemerdekaan. Memaknai arti sebuah kebebasan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus kita syukuri. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Banyak kemajuan yang telah kita capai. Namun, perjuangan belumlah usai. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan masih menghantui. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Belajar dengan giat, bekerja dengan keras, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita rawat api semangat para pahlawan. Merdeka!